Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 3, maaf, typo. Subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Dan ada sedikit tambahan dari pembelajaran 5 materinya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Nah, di sini ada sebuah cerita mengenai warga di sekitar rumah Jonas. Nah, di halaman 55 ya. Nah, di situ ada warga di sekitar rumah Jonas sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Mereka bergotong royong untuk membersihkan tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat setiap warga memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kesehatan warga di lingkungan tersebut pun diharapkan dapat terjaga dan terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, apa yang kamu ketahui tentang gotong royong? Pasti kalian sering sekali mendengar kata gotong royong. Nah, itu. Gotong royong itu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Misalkan biasanya bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan selokan, itu. Jadi bergotong royong itu bekerja secara bersama-sama. Karena apa? Karena gotong royong itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Nah, makanya gotong royong itu masih sangat digunakan gitu oleh masyarakat Indonesia karena memang ini ciri khas bangsa Indonesia yang bisa saling membantu, memperingan pekerjaan, itu manfaat itu fungsi dari gotong royong. Nah, karena gotong royong itu budaya yang harus kita lestarikan. Budaya gotong royong itu dapat mempererat persatuan antar warga, rasa kekeluargaannya semakin dekat, kita bisa berkumpul dengan para tetangga. Pokoknya banyak sekali manfaat dari gotong royong. Di sini ada unsur-unsur gotong royong. Unsur-unsur gotong royong itu apa aja? Ada kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Yang kedua, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. Kalau misalkan yang hanya mampunya menyapu, hanya menyapu saja. Yang bisa sampai manjat-manjat itu boleh. Pokoknya itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu ya, tidak dipaksakan juga. Kalau yang tidak mau gotong royong ya tidak apa-apa, berarti tidak ada rasa kekeluargaannya kurang gitu. Yang ketiga, dilakukan secara sukarela tanpa pamrih. Orang yang bergotong royong itu tidak diberikan upah sama sekali karena itu pure untuk dirinya sendiri di lingkungan masyarakat gitu. Kalaupun memang ada yang suka ngasih makan, itu biasanya orang-orang yang di sekitar rumah situ, misalkan ayo kita ngeliwet, biasanya gitu. Kalau habis gotong royong itu ada acara ngeliwet, makan bersama biasanya ibu-ibunya yang suka menyiapkan makanan-makanan seperti itu. Yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jelas ketika kalian membersihkan lingkungan kan bukan cuma untuk kalian saja manfaatnya, tapi untuk semua masyarakat yang ada di situ. Yang selanjutnya ada manfaat dari penerapan gotong royong, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai seperti yang sudah dikatakan tadi. Pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Betul, karena banyak sekali ide-ide dari orang-orang. Sehingga ketika gotong royong itu, ide-ide tersebut muncul dari setiap orang, sehingga membuat si pekerjaan itu mudah selesai. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga itu tadi, karena adanya kekeluargaan gitu ya, menjadi bersatu, tidak melihat siapa dia, jabatannya apa, tidak melihat agamanya apa, tidak melihat rasnya apa, tidak melihat warna kulitnya itu. Memperkuat rasa persatuan, memupuk solidaritas dan semangat bersamaan antar warga. Jelas
Yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Itu tadi kekeluargaannya menjadi sangat erat gitu ya. Terus kayak gimana ya, tidak adanya masalah gitu, ketika ada apa-apa dibicarakan, itu juga manfaat dari gotong royong. Jadi warganya itu harmonis, hidup tenang. Yang keenam, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga tadi. Gotong royong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga, kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Ada tanggung jawab di dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. Itu. Jadi tidak tidak melihat siapa dia, tidak melihat pangkatnya apa itu. Menjaga kerukunan itu, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban umum, merawat fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti musyawarah warga, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedelapan, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab itu. Jadi tidak boleh tidak boleh dendam, karena harus lapang dada ketika kita melakukan musyawarah. Selanjutnya ada hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelumnya kalian sudah memahami apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga masih paham, karena ini materi sudah bahkan dari kelas 4 sudah dipelajari apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab. Dari ketiga ini mana yang harus didahulukan, itu bahkan sudah semua kalian ingat. Kalau yang tidak ingat boleh diingat-ingat kembali apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada beberapa hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, mendapatkan jaminan keamanan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, menyampaikan pendapat atau saran, dan mencalonkan diri sebagai ketua RT. Yang keempat, kewajibannya itu menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, dan juga mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, ada mengikuti pemilihan ketua RT, menghargai hasil diskusi, membuang sampah di tempat sampah, mengikuti kerja bakti, membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda malam. Itu adalah sebagian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, kalau akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat itu seperti apa? Karena setiap warga masyarakat itu memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, akan menimbulkan masalah tentu. Contohnya itu, lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak seluruh warga. Oleh karena itu, kita itu harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Karena saat ini masih ada beberapa warga yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, dan hal itu bisa menimbulkan kerugian bagi warga sekitar, karena salah satu sikap tidak bertanggung jawabnya, misalkan membuang sampah sembarangan, terus itu kan bisa menyebabkan banjir, menjadi sumber penyakit, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita akan di dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu, tentu kita pasti adanya interaksi, apalagi ketika bergotong royong tadi ya. Apalagi pasti adanya yang namanya interaksi sosial. Minggu lalu kita sudah membahas juga apa itu interaksi sosial. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah interaksi sosial dalam bidang ekonomi dan dalam berbagai bidang. Nah, setiap manusia itu memiliki orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas. Karena manusia itu walau sebagai individu, tapi manusia itu
merupakan makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satunya kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi itu meliputi sandang, pangan, dan papan. Nah, ini yang penting dalam kehidupan manusia, ada sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang itu apa? Kebutuhan akan pakaian. Kita ini membutuhkan pakaian. Pangan itu jelas, makanan. Sedangkan papan itu kebutuhan akan tempat tinggal. Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan saling berinteraksi. Manusia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi berbagai macam kehidupan. Sebagai contohnya, buah merupakan makanan kaya serat. Saat kita membutuhkan buah, kita akan membeli buah dahulu di toko atau di pasar. Transaksi jual beli dengan pedagang merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Misalkan kalian pergi ke supermarket, itu pun merupakan interaksi dalam bidang ekonomi. Kalian tuh memenuhi kebutuhan apa nih datang ke supermarket, misalkan beli beras misalnya di supermarket. Kalian itu sedang melaksanakan interaksi dalam bidang ekonomi. Selain itu juga dalam kebutuhan jasa, kesehatan, transportasi, pelayanan masyarakat, itu juga merupakan interaksi ekonomi. Itu anak-anak. Ya, semoga kalian paham. Selanjutnya ada interaksi dalam berbagai bidang. Nah, ada interaksi dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang sosial, sosial budaya, pendidikan, dan juga ekonomi ya yang tadi. Nih, ada berbagai interaksi. Interaksi dalam bidang sosial budaya itu seperti apa? Manusia itu hanya biasanya hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita itu harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Adaptasi tersebut meliputi aturan, norma, perilaku, adat istiadat. Nah, itu yang dimaksud ketika kita melaksanakan aturan, perilaku kita baik, berarti kita itu sudah melaksanakan interaksi sosial budaya. Sedangkan kalau pendidikan itu diperlukan agar proses belajar mengajarnya itu berjalan dengan baik. Misalkan contohnya interaksi siswa dengan guru, siswa yang bertanya kepada guru, itu dalam bidang pendidikan. Kalau interaksi dalam bidang ekonomi itu seperti yang tadi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Selanjutnya ada tradisi berpantun. Nah, beberapa kesenian tradisional di Indonesia menggunakan pantun dalam pementasannya seperti lenong Betawi, randai Minangkabau, dan gandrung Banyuwangi. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan, misalnya tradisi berbalas pantun di Betawi dan pernikahan adat Melayu. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal sebagai palang pintu. Namanya itu palang pintu. Pada prosesi pernikahan, sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun orang tua karena berisi tentang adat, budaya, agama, dan juga nasihat. Selain itu juga terdapat pantun jenaka pada tradisi palang pintu. Dan ketika sedang melakukan tradisi tersebut, tentu harus sesuai dengan ciri-ciri pantunnya. Coba ingat-ingat lagi apa aja ciri-ciri pantun. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.